sih. Yuk, teman-teman. Apa suaraku jelas? Halo? Ya, jelas suaranya. Oh, jelas-jelas. Oke, siap. Oke, mungkin kita mulai aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Rahmat Sugiarto ya, selaku mentor di Upskill. Di sini juga ada temanku, namanya Rizky Ilyas di sana. Dia akan nemenin kita nongkrong-nongkrong di sini biar rame. Sebelumnya aku mau berterima kasih nih pada teman-teman udah ngikut bootcamp kita ya, yang telah diselenggarakan oleh Upskill yang di sini nih, dan bekerja sama Ayo Belajar, serta ada media partnernya yang di sini. Oke, di sini kita akan mempelajari tentang mungkin dasar-dasar Kotlin ya. Oh ya, pertama dasar-dasar Kotlin ya, sejarah Kotlin juga, terus tentang layouting pada Android, terus dasar-dasar Androidnya juga, terus yang terakhir kita ada final project. Nah, final projectnya itu kita bikin aplikasi sederhana kalkulator menggunakan Kotlin. Oke, jadi aku mau jelasin dulu ya, mungkin sedikit promo tentang Upskill Indonesia. Upskill Indonesia itu apa sih? Aku share screen. Oke, ini suara apa ya? Agak kresek-kresek gitu. Oh, oke. Mungkin dari Mas Rahman tadi ya. Oke, mungkin kita lanjutin aja ya. Jadi aku jelasin sedikit, promo sedikit tentang Upskill ID di sini ya. Jadi Upskill ID ini salah satu platform kita tempat belajar. Mungkin teman-teman di sini tahu kayak Udemy kayak kayak gitu ya. Ini mungkin mirip-mirip, cuman fokusnya aja yang berbeda. Nah, ini fokusnya tentang remote worker, handal bareng upskill. Jadi ini ya untuk melahirkan remote worker lah upskillnya itu. Dari sini di Alkosnya juga banyak pilihan, belum terlalu banyak juga sih kalau baru. Oh ya, teman-teman di sini udah pada enroll belum? Enroll ini, yang ini, build your first Android app. Sudah. Oh sudah. Kalau yang belum di enroll ya. Ya pertama-tama ya bikin akunnya dulu terus di enroll. Soalnya biar bisa akses materinya juga ya kan. Oke, kalau udah bisa teman-teman lihat materinya kayak gimana di sini, bisa teman-teman lihat. Oke. Oke, mungkin aku jelasin ya. Pertemuan kali ini mungkin kita ada perkenalan. Setelah perkenalan uh, akan melanjutkan tentang sejarah Android. Terus yang hari kedua ada fundamental Kotlin, ketiga layouting dan fundamental Android. Yang keempat kita ngoding bareng. Yang kelima itu final project-nya. Nanti dijelasin di hari kelima final project-nya kayak gimana ya. Oke, mungkin kita perkenalan dulu nih dari masing-masing peserta. Namanya siapa, asalnya dari mana, terus mungkin alasannya mau belajar Android itu apa. Oke? Mungkin aku tunjuk aja kali ya di sini. Oke. Mungkin dari Mas Rahman. Boleh dari Mas duluan, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. nama saya Rahman. Saya asli dari Bandung. Saya ingin belajar Kotlin, ya ingin mencoba mempelajari untuk ke dunia Android. Sebelumnya
tapi itu Oh. pun tidak terlalu fokus. Jadi karena kebanyakan saya bekerjanya itu based on project, jadi Hmm. apa yang dimau dibikin gitu. Nah, Oke. sekarang ingin mencoba merambah ke dunia Android. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang menjadi developer Android itu sendiri. Amin. Mantap. Coba selanjutnya Mas Muhammad Kurniawan. Silakan Mas. Halo Bang, Eh, kenapa pengen belajar Kotlin? Karena sebelumnya saya join di kelas UI UX design, kebetulan ngedesain untuk mobile app. Jadi ya saya rasa masih nyambung gitu, bisa bikin desainnya, terus bisa bikin app-nya juga, kayaknya ya keren gitu. Wih, asik ya. Di mana Mas itunya? Di upskill juga. Di, di, di upskill juga minggu kemarin, bareng Mas Oh, Rahman juga sebenarnya. wih, gila mantap. Oke, mungkin Kebetulan kalau kita itu satu eh tim. oh satu tim juga. Enggak, Oke. tim di upskill aja di sini ketemunya gitu. Oh, oke oke. Ya karena cuman segini doang ya. Kita lanjut ya ke materinya. Oke, ini pertemuannya tentang ini aja sih sebenarnya nggak terlalu berat-berat banget. Mungkin yang berat tuh pertemuan kedua dan seterusnya sih berat. Oke, pertama kita perkenalan Android dan Kotlin ya. Oke, wait. Nah, sejarah Android nih. Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux yang dirancang oleh perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Jadi teman-teman udah tahu ya Android itu kayak gimana. Cuman teman-teman mungkin baru tahu nih bahwa Android itu berbasis dari Linux. Kan kita ada tahu tuh ada Linux, ada Windows, ada Mac OS ya. Nah, Android itu berbasis dari Linux. Nah, Android awalnya dikembangkan oleh Android Inc. dengan didukung finansial dari Google. Seterusnya, Android Inc. didirikan di Palo Alto, California pada bulan Oktober tahun 2023 oleh Andy Rubin. Google diakuisisi oleh Android. Google diakuisisi Android pada tahun 2005. Oke. Terus sistem operasi yang dirilis secara resmi pada tahun 2007. Nah, di sini ada logo-logo Android-nya ya. Dari yang lama hingga yang terbaru nih. Terbaru kayak gini. Nah, di sini ada versi sih, sejarah versinya. Yang pertama Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, dan seterusnya. Sampai yang terbaru mungkin 12 yang udah di pasaran. Kalau 13 baru-baru juga ada yang 13. Dan ada 13, habis 13 kayaknya ada lagi deh, cuman aku lupa namanya apa gitu. Dia bukan 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 apa ya, ada namanya. Jadi kan di sini ada Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo, Pie, 10, 11, 12, 13. Nah, habis 13 tuh ada namanya lagi gitu. Cuman lupa namanya apa. Jadi setiap tahun dia terus update terus di iOS itu kan 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, nanti yang terbaru 2022 yang kemungkinan ya 13. Oke. Nah, dalam membuat aplikasi Android itu kita memerlukan yang namanya aplikasi ya kan. Biasanya para Android developer itu pakai aplikasinya Android Studio karena udah didukung oleh Google-nya ya. Di sini bisa kita baca Android Studio adalah IDE resmi untuk pengembangan aplikasi Android. Nah, jadi dia resmi nih yang dibangun di atas perangkat lunak JetBrains Intelligent IDEA. Nanti kita bahas ya. Dan didesain khusus untuk pengembang Android. Jadi kebanyakan pengembang Android itu makanya aplikasi ini. Oke, kita next saja. Terus ini kira-kira tampilan Android Studio-nya kayak gini ya kurang lebih.
Terus sistem requirement minimumnya kayak gini sih kira-kira. Kita pakai OS yang 64 bit, terus pakai CPU ya kalau nggak mau nge-lag kayak terbaru lah. Di sini ada generasinya. Yang penting dia with support for a Windows hypervisor. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Terus RAM-nya. Mungkin kalau buat belajar ya, 4 bisa. Cuman kalau yang belajarnya udah berat, itu harus di-upgrade sih RAM-nya. Soalnya kalau main Android itu RAM harus gede sih. Apalagi kalau project ya. Mungkin 16, udah oke sih 16. Terus 8 GB available disk-nya buat IDE, terus Android SDK, Android emulatornya juga. Terus sama ada minimum screen resolution. Oke. Jadi resolutionnya ya jangan yang kecil-kecil banget, soalnya aplikasinya kan nanti teman-teman lihat dah kalau aplikasinya kecil tuh kurang nyaman gitu. Oke. Mungkin kita lanjut ke pengenalan Kotlin ya. Jadi Kotlin adalah bahasa programan berorientasi objek. Secara prinsipnya serupa dengan bahasa Java. Jadi Kotlin tuh bisa dibilang adalah turunan dari bahasa Java, teman-teman. Mungkin teman-teman udah tahu ya bahasa Java ya. Nah, Kotlin dikenalkan dan dikembangkan oleh JetBrains. Jadi yang mengembangkan Android Studio, IntelliJ IDEA, JetBrains juga mengembangkan Kotlin. Jadi masih satu perusahaan. Terus pengembang utamanya berasal dari tim programmer dari JetBrains yang bermarkas di Rusia. Kotlin juga didesain terintegrasi dengan Java. Nah, maksudnya gimana sih berintegrasi itu? Jadi dalam membangun aplikasi Android, dalam satu aplikasi itu bisa pakai Java dan Kotlin. Jadi hybrid gitu, sebagian Kotlin, sebagian Java. Karena Kotlin sendiri itu kalau dilihat dalamnya itu Java sebenarnya teman-teman. Jadi bisa ya yang aku bilang tadi, Kotlin itu turunannya Java. Mungkin kalau Java itu bahasanya bisa dibilang agak kaku gitu ya kan. Kalau ngeprint aja banyak banget perintahnya. Kalau di Kotlin cuman ketik print udah kelar. Jadi lebih mudah gitu. Terus Kotlin versi 1.0 dirilis pada bulan 15 Februari tahun 2016. Pada tahun 2017, Google mengumumkan bahwa Kotlin adalah bahasa yang direkomendasikan pengembang dalam mengembangkan suatu aplikasi Android. Jadi Google udah dibilang mendukung lah bahasa Kotlin dalam mengembangkan aplikasi Android. Nah, kenapa sih kita harus milih Kotlin gitu? Jadi dalam mengembangkan Android ada dua pilihan ya. Mau milih Java atau Kotlin gitu. Sejauh ini sih kayak gitu ya. Kalau yang native, kita ngomongnya yang native ya. Jadi yang dimaksud native itu kita mudahnya sih gini sih teman-teman. Native itu kita ngoding buat hanya Android. Nah, itu namanya native. Misal ngoding buat hanya iOS. Nah, itu namanya native. Terus ada juga yang dia bisa keduanya gitu. Kita jadi sekali ngoding bisa dipakai di Android sama di iOS. Cuman itu ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, oke, karena di native ada dua, kenapa sih kita harus memilih Kotlin gitu? Pertama, mudah dipelajari, sederhana dan efisien. Ya, tentu aja kalau dibanding Java yang aku bilang tadi, Kotlin itu lebih mudah dipelajari. Sederhana juga dan efisien. Ya, bisa dibilang mirip kayak bahasa Inggris lah. Masih bisa kebaca lah. Terus perintahnya mudah dibaca. Nah, tuh. Terus sebagian besar
Java Android developer beralih ke Kotlin. Ya, karena Kotlin juga udah diumumin ya sebagai bahasa yang direkomendasikan oleh Google tadi. Terus Kotlin menjadi bahasa programmer utama untuk mengembangkan aplikasi Android dan didukung oleh Google. Oke. Dan ini aplikasi yang menggunakan Kotlin ya sekiranya. Ada Netflix, ada Gojek, ada Twitter juga, ada video, ada Pinterest, Tokopedia, Airbnb, dan banyak lagi. Terus yang aku tahu, Detikcom juga make, mungkin teman-teman Detikcom, itu aplikasi berita ya. Terus kayak Kompas juga, dia pakai Kotlin juga. Kenapa sih dia pakai Kotlin ya? Yang salah satunya sih ini teman-teman, performance. Performance itu apa ya? Mungkin kecepatannya kali. Lebih daripada yang sekali ngoding bisa di 2 device gitu. Jadi kelebihannya lebih ke situ sih. Makanya ya aplikasi ini dipakai oleh perusahaan-perusahaan gede gitu. Kayak Netflix, Gojek, dan lainnya. Oke, terus kita masuk ke IntelliJ IDEA yang kita singgung-singgung tadi. Jadi teman-teman bisa install IntelliJ IDEA juga ya. Di sini buat belajar, bisa buat belajar Kotlin. Karena dia lebih ringan ya, lebih ringan daripada Android Studio tadi. Terus IntelliJ IDEA juga ini bisa digunakan untuk mengembangkan aplikasi, bisa juga. Cuman agak ribet ya. Kalau Android Studio-nya itu udah disiapin gitu dari sananya. Jadi tinggal pakai aja. Kalau di IntelliJ IDEA itu banyak settingannya lah, sekiranya kayak gitu. Jadi aku baca di sini, IntelliJ IDEA adalah sebuah IDE pengembangan dari JetBrains juga yang terdiri dari 2 versi. Yang pertama versi berbayar dan tidak berbayar lah, sekiranya kayak gitu. Ada Community Edition dan Ultimate Edition. Bedanya ya jelas, fiturnya lebih lengkap di Ultimate Edition. Oke, terus ini sistem requirement-nya kayak gini, lebih rendah ya dibandingkan Android Studio. Terus mungkin nantinya habis kelar ini kan materinya segini doang ya. Cepet banget, mungkin teman-teman bisa download Android Studio-nya dan beserta emulator. Jadi ya karena kita belajar untuk mengembangkan Android, masa nggak download gitu ya kan. Terus kalau ini install IntelliJ IDEA cuma option aja sih. Jadi aku pakai IntelliJ IDEA ini buat belajar bahasa Kotlin-nya. Misal teman-teman nggak mau install IntelliJ IDEA, bisa juga lewat web. Namanya Kotlin Playground. Nah, kira-kira kayak gini sih. Jadi kita bisa ngoding langsung di web tanpa download. Cuman ada kekurangan dan kelebihannya. Gitu aja sih. Jadi kalau di IntelliJ IDEA tuh ada yang namanya autocomplete. Jadi enak banget di situ. Jadi nggak apa-apa teman-teman kalau sekiranya nggak mau install ya nggak apa-apa. Oke sih kayak gini sekiranya. Nah sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Materinya ya segini doang sih. Apakah ada pertanyaan? Kalau pakai Eclipse bisa nggak, Mas? Atau ada Eclipse. plugin yang harus ditambahin? Bisa juga, tapi aku belum pernah pakai Eclipse sih, Mas. Iya. Aku makanya ya pakai Android Studio. Gitu sih. Di Android Studio langsung gitu ya? Iya. Oke. Nanti kita mulai pakai Android Studio-nya di pertemuan 3. Pertemuan kedua kita belajar pakai IntelliJ IDEA. Lebih ringan juga.
biar lebih cepat juga sih. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau sekiranya nggak ada sih, mungkin kita bisa lanjut ke materi kedua ya. Gimana, teman-teman? Nah, gini Mas, kalau berdasarkan pengalaman kemarin di materi UI UX, kan teoritikal itu pas pertemuan pertama dan kedua gitu. Sekalian ada studi kasus Mhm. pembuatan user persona dan segala macam gitu untuk empathize-nya. Nah, sekarang kan untuk di masalah Android programming ini di Kotlin kayaknya bakalan lebih banyak waktunya nanti ketika di mulai dari layout, programming dan segala macamnya untuk coding. Yap. Jadi ya saya setuju dengan usul Mas, misalkan materi kedua kita tarik aja ke materi pertama. Jadi biar materi yang ketiga itu bisa di pertemuan kedua. Jadi benar-benar pertemuan kedua sampai kelima itu lebih ke teknis gitu. Iya sih. Jadi ya ya aku bikin juga kayak gitu sih materinya, lebih banyak langsung ngodingnya sih. Soalnya kan kalau UI UX tuh kayak kita mempersiapkan suatu apa ya, suatu desain gitu. Sebelum desain tuh kita banyak langkah-langkahnya kan, kayak desain thinking kalau nggak salah ya namanya ya. Ada langkah-langkahnya begitu. Cuman kalau di sini ya lebih banyak prakteknya gitu. Gimana? Kita lanjut aja ya. Ya, lanjut. Oke, Atau nanti Mas Kurniawan gimana? Lanjut, lanjut. gas nggak nih? Wah, mantap. Oke, kita lanjut ke fundamental Kotlin. Oh iya, mungkin teman-teman mau nyoba, silakan aku chat. Nah, tuh. Bisa langsung di webnya sini. Oke, kita lanjut ke fundamental Kotlin. Nah, pertama tuh udah pasti hello world. Udah wajib hukumnya dalam belajar apapun ya, pasti ketemunya hello world. Oke. Oke, gimana sih cara nampilin hello world gitu di Kotlin gitu. Aku buka dulu ya IntelliJ. Jadi kalau di IntelliJ itu lebih enak sih. Dia ada autocomplete-nya kayak gitu. Cuman kalau di Kotlin Playground ini dia nggak ada, kiranya gitu. Jadi teman-teman yang mau belajar gitu, Kotlin-nya dulu, belajar basic-basic kayak ngeprint segala macem, terus belajar tipe data, mungkin bisa di sini dulu. Kalau dibandingkan dengan Android Studio, dia loadingnya lebih cepat sih, lebih on point gitu. Oke, kita new project. Ke projectnya tinggal pilih aja ya, Kotlin. Tinggal next. Namanya skill. Finish. Tunggu. Wah, salah. Sudah. Oke. Mungkin di upskill kita taruh. Kita bikin baru aja kali. Contoh.
Oke, kita bikin desert chain-nya, kita new Kotlin. Sini nama itunya hello world. Oke. Di sini kita pertama-tama bikin hello world dulu ya. Gimana caranya kita nampilin ngeprint lah istilahnya, ngeprint hello world. Gampang banget. Di sini pertama-tama kita bikin function main. Nah, kan gampang banget kan tuh. Tinggal kita ketik main, klik, oh udah ada function main. Kita bisa print PR. Nah, udah ada tuh. Enak banget kan? Terus kita kutip. Hello Rahmat. Coba. Nah, sekiranya kayak gini. Begitu. Sama aja di sini juga. Coba ya. Nah, kalau di sini dia nggak ada autocomplete-nya. Ada juga, cuman nggak selengkap di IDE ya. IntelliJ. Hello world. Kita run. Nah, sama. Terus kita lanjut lagi. Nah, tuh aku mau jelasin nih cara membuat komen di codingan kita. Nah, di sini kan ada kutip-kutip, bukan kutip-kutip, garis miring. Garis miringnya kan membuat pesan hello world, output dan hello world. Jadi garis miringnya ini disebut komen, teman-teman. Jadi komen ini biasanya dipakai untuk menjelaskan sebuah codingan kita. Ini kan dia ngejelasin nih. Ini membuat pesan hello world. Nah, dalam komen ini, kalau kita buat, dia nggak bakalan dieksekusi. Contoh, ini juga salah satu komen sih ini. Jadi, untuk memisahkan ya. Jadi untuk memisahkan ngebaca gitu IDE-nya ini dieksekusi apa enggak gitu. Jadi kalau kita tandain komen, nah itu dia nggak bakalan dieksekusi. Kurang lebihnya kayak gitu sih untuk menjelaskan aja. Mungkin kita baca dulu ya. Kita bisa menambahkan komen pada kode program kita tanpa mengubah function dari kode itu sendiri. Salah satu fungsi dari menambahkan komen pada program kita adalah untuk memberikan penjelasan terkait kode yang kita tulis. Nah, untuk membuat komen, kita dapat menambahkan garis miring atau garis miring bintang untuk komen banyak baris dan diakhiri dengan bintang garis miring. Mungkin kita aplikasiin langsung aja ya, biar jelas. Nah, yang maksud aku komen kayak gini. Misal, aku print lagi. Aku mau print. Misalnya gini. Kalau aku nggak komen, ini bakalan ke print. Nah, kalau aku tambah garis miring, nah dia berubah jadi kayak gini nih warnanya. Nah dia nggak bakalan jalan dia. Printnya ini nggak bakalan jalan dan tidak akan mempengaruhi codingan kita. Sekiranya kayak gitu sih. Oke, mungkin jelas ya komen. Masih gampang lah. Nah ini contohnya gitu. Ini ada komen satu baris dan ini komen untuk baris banyak. Nah, kita masuk ke variabel dan tipe data.
Nah, variabel sederhananya adalah simbol untuk mewakili suatu nilai atau value ya. Pada bahasa pemrograman Kotlin, variabel itu dibagi dua, yaitu mutable dan immutable. Ya, mutable itu apa sih? Mutable itu yang dapat diubah gitu. Yang immutable yang tidak dapat diubah. Untuk variabel mutable dapat ditulis dengan awalan var. Kalau immutable itu kita bisa tulis dengan awalan val. Jadi di Kotlin itu ada dua variabel yang udah jelasin. Yang satu bisa diubah dan nggak bisa diubah. Oke. Nah, mungkin kita bisa di sini ya. Val, misal nama 2. Ini tipe datanya ya. Nanti kita jelasin apa itu tipe data. Sekarang teman-teman mungkin bisa ditelan dulu. Nama Rahmat. Oke, ini yang mutable. Nah, ini mutable. Umur. Umur 23. Kita bisa print sini nama. Pak, umur ulangan 17. Nah, jadi teman-teman nih, aku mau ngasih pertanyaan. Yang ini ngeprint apa kira-kira sekiranya yang nama? Kalau umur ngeprint apa? Ada yang tahu nggak? Dari apa yang aku tadi jelasin. Halo? Yang umur berarti 23. Oke. Kalau yang nama? Yang nama ya nama. Itu apa? Oke. Berarti nama tulisannya. namaku ya. Ada yang lain? Jadi aku jelasin ya. Ada yang bisa diubah, ada yang bisa diubah, dan ada yang nggak bisa diubah. Oke, mungkin aku langsung run aja ya. Nah, umurnya 17. Kenapa? Ya soalnya umurnya Oh, udah aku kebalik ya. ubah. Kenapa tuh? Kebalik ya. Yang val itu yang bisa diubah ya. Yang Iya, val ya. itu. File itu yang nggak bisa diubah. Oh, oke, Var kebalik. itu yang bisa diubah. Oke. Jadi kalau kita ubah nama sama dengan dia bakalan merah nih. Nah, file cannot be a reason. Nah, ya begitulah. Jadi kita disuruh ganti nih, change to var. Nah, baru nggak error. Coba kita print. Nah, sekiranya begitu. Kira-kira jelas nggak nih? Kira teman-teman ada yang mau nanya sampai sini? Kalau mau nanya, langsung aja tanyain aja. Oke? Aman? Gas. Gas ya. Masih gampang nih, masih mutable dan immutable. Oke? Nah, tipe data. Nah, pertama kita itu tipe data number. Nah, mungkin di bahasa lain juga ya mungkin mirip-mirip lah ya. Number itu ada integer, long, float, dan double. Nah, integer kita *2 var *2 integer sama dengan 24. Nah, kira-kira sama kayak tadi nih, kayak gini. Mungkin kita bisa ketik aja ya. Integer biasanya itu i-nya gede, nt. Nah, tuh ada tuh. Jadi i-nya harus gede ya, teman-teman. Nggak boleh i kecil, soalnya
sensitif dalam program, ya dalam bahasa programan cukup sensitif, kecil sama besar itu. Nah, integer 24. Terus ada lagi file long. Kita bisa inisialisasinya dengan L gede. Nah, nilainya berapa tuh? Banyak banget lah. Nah, terus ada var float. Nah, tuh enak banget kan udah ada. Float 24,56. Oke. Terus ada double. 2. Tuh. Double. Wah, itu banyak banget. Nah, apa sih bedanya ya? Integer, long, float, sama double gitu. Oh ya, aku jelasin ya. Ini float kita bisa tandain lagi ya. Di belakangnya dengan F. Jadi untuk membedakan nih yang double sama float gitu. Terus kalau long juga sebenarnya dia ada juga bedanya L gitu. Gitu sih. Kalau integer nggak ada, kalau long ada ditandain dengan belakangnya ditandain L, kalau float dia biasanya belakangnya ada F, jadi menandakan bahwa tipe datanya ini float loh gitu. Dan kalau double nggak ada. Terus ada nggak ya? Oh iya, apa sih yang membedakan gitu? Integer, long, float sama double. Kalau ini abaikan aja ya, bed sama short. Jadi kita bahasnya integer, long, float, sama double. Nah, yang beda pertama size-nya. Size-nya beda ya tentu aja. Terus sama minimal value yang bisa ditampung oleh integer, oleh data-data ini gitu. Kayak ini nih integer. Dia dari nampungnya dari minus 2 miliar, nah sekian lah ya. Terus sama maksimal value-nya dari 2 miliar sekian ini. Nah, kalau long itu dia nampungnya lebih banyak, teman-teman. Oh, 9 apa tahu lah tuh. Banyak banget komanya ya. Cuma bedanya itu aja sih. Cuman kebanyakan kita makanya pakai integer sih kebanyakan. Ini udah nge-backup sih. Nge-backup semuanya biasanya. Terus ada float dan double. Kita lihat bedanya ada size tentu aja. Jadi kalau kita pakai double ya makan memori lebih banyak daripada float. Kira kayak gitu. Terus ada yang bedanya adalah desimal digit di belakangnya. Yang pasti kita lihat nih. Nah, ini kan 2 kan, cuma 2. Nah, kalau double itu dia lebih nampungnya tuh lebih banyak koma di belakangnya. Kalau kita mau ngambil suatu data yang lebih detailnya detail banget yang ngambil double gitu. Nah, di sini nih, 6 sampai 7. Kalau double 15 sampai 16. Kiranya begitu. Nah, kira-kira ada yang mau tanya lagi nggak nih? Bedanya apa? Apakah ada yang kurang paham atau bagaimana? Kurang lebih sih kayak gitu sih. Yang tadi Mas, misalkan tadi kan define long tuh di belakangnya kenapa harus ini? Oh, Harus ini. ditambahin L lagi gitu. Oke. Wait. Oke, nanti sebenarnya gini. Kita bisa bikin variabel tanpa menjelaskan apa ini ya? Tipe datanya. Jadi Kotlin itu bisa ngebaca langsung. Aku kasih contoh ya.
Misal umur. Misalnya 23. Nah, apa yang membedakannya nih? Ini kan tipe datanya langsung kan. Aku bikin variabel, cuman enggak aku kasih tipe datanya gitu. Terus gimana cara ngebedain integer sama long? Misal kita ngasih value yang banyak gitu. Cara membedakannya ya kita kasih tanda belakang L di belakangnya gitu. Lebih membedakan aja sih dalam kasus yang ini ya. Ini kan kita nggak anuin tuh, nggak long gitu. Maksudnya Tapi kalau nggak di-define di depannya, di-define-nya di value-nya gitu ya. iya, padahal tapi iya sih, setauku kayak gitu. Cuman kalau kasus ini, sorry. Iya sih, setauku kayak gitu sih. Nanti kalau di print ini kalau kebanyakan, error dia jadinya begitu. Sama float juga, untuk membedakan float sama double, kalau kita nggak tulis ininya, kan agak rempong ya kita nulis tipe datanya mulu. Jadi di Kotlin tuh bisa pinter lah dia. Langsung mendeteksi gitu. Ini tipe datanya apa sih? Apa sih yang ngebedain integer sama long? Ini, di belakangnya ini. Gitu sih kira-kira. Oke, ada lagi? Dari teman-teman yang mau ditanyakan? Apa lanjut lagi? Dari Mas Rahman atau Mas Muhammad, ada yang bertanya, Mas? Tadi yang nanya Mas Vicky ya, kalau saya. Halo? Halo? Suaraku jelas nggak ya? Jelas, jelas. Oh, jelas. Oke. Yang tadi nanya Mas Muhammad ya? Iya. Oh, oke, sorry. Oke, kita lanjut lagi. Ini udah, terus kita masuk tipe data karakter. Nah, untuk merepresentasikan tipe data karakter, angka, huruf simbol, kita bisa menggunakan tipe data char. Untuk membuat nilai dari data char, kita bisa menggunakan petik 1. Nah, ini contohnya nih. Jadi char itu buat nampung cuman 1 karakter aja gitu. Misal contoh char A, char 3 gitu. Bedanya ya kutip 1. Terus kalau yang tadi Mas, yang Mas ketik Rahmat tuh masuk tipe data apa ya? Apakah masuk tipe data char gitu. Nah, ada lagi tipe data string. Nah, tipe data string adalah tipe data yang berisikan kumpulan karakter atau bisa disebut dengan teks ya. Dia ditandakan oleh petik 2 gitu. Kurang lebih kayak gini. Kayak tadi aku sih. Var nama dengan petik 2 Rahmat. Nah, ini tipe datanya string gitu. Bisa juga ditulis. Nah, tuh sama aja kan, nggak error. Jadi karena Kotlin udah pinter, jadi kita bisa hapus aja gitu. Dia tahu kalau petik 2 ini ya namanya string gitu. Terus kalau yang char, dia pakai kutip 1 aja. C gitu misalnya. Coba kita print ya. Print ln, kita masukin nama. Oke. Print lagi. Char. Oke. Nah, kurang lebih kayak gini. Untuk tipe data karakter dan string. Oh iya, dalam Kotlin itu
dianjurkan banget ya untuk kita bikin variabel, misalnya bervariabel val gitu. Misalnya kita bikin sebuah variabel yang kita prediksi nih bahwa value-nya nggak bakalan berubah-ubah gitu. Ya kita bikin val, jangan var. Karena apa? Karena takut datanya itu berubah gitu. Entah apa kan namanya codingan, ada aja keserimpetnya. Nah, jadi di Kotlin itu ya dianjurkan pakai val. Sekiranya kalau data itu tetap gitu datanya. Makanya harus pakai val. Nah, tuh aku ganti. Kiranya kayak gitu. Nah, di apa ya? Di tipe string ini kita bisa menggabungkan dua variabel cuman dalam sekali ngeprint. Nah, maksudnya kayak gimana? Nah, kayak gini. Nah, print ini first name. Ini last name. Namaku ya. Sugiarto. Kita bisa cuman sekali ngeprint dengan dua variabel tersebut. First name dan last name. Wait, kita ketik 2. Kita tandain pakai tanda dolar lagi, last name. Nah, kenapa kita pakai tanda dolar? Berarti kita itu nandain bahwa setelah tanda dolar itu adalah sebuah variabel gitu. Variabel yang menyimpan suatu value yaitu Rahmat. Apa bedanya dengan gini, Mas? Kita nggak tandain. Gitu. Ya, jadinya kayak gini nih. Nah, jadi tahu kan bedanya? Kalau atas itu, kalau tanda dolar itu buat menandakan bahwa value, kita ngeprint value yang ada di first name. Kalau ini, ya dia ngebacanya ya cuman string aja gitu. Malah ditandakan oleh kutip 2 gitu. Oke, kalau string sekiranya cukup jelas ya, cuman gitu aja. Oh ya, ini ada kutip 3 juga, aku lupa jelasin. File alamat. Nah, kita bisa pakai kutip 3 nih. Kutip 3 gunanya apa sih? Nah, gunanya biar bisa ngeprint apa ya? Bisa ada enternya gitulah sekiranya ya. Alamat, misal Tangerang, Surabaya, Bandung. Sekiranya kayak gitu. Coba kita print alamat. Nah, jadinya kayak gini. Tanpa harus repot-repot apa ya, bikin variabel satu gitu. Jadi kita bisa tampung dalam satu variabel. Begitu. Oke. String sekiranya udah jelas ya. Tipe data string. Ada yang mau ditanyain? Oke. Mungkin udah jelas ya. Kita lanjut. Tipe data, ada lagi nggak ya? Terusnya, oh ada lagi nih. Terus di sini juga ada tipe data boolean ya teman-teman. Tipe data boolean adalah tipe data yang merepresentasikan benar atau salah, true atau false. Jadi tipe boolean itu buat menyimpan true atau false. Udah, gitu aja.
Oke, kita coba ya. Wow. Benar. Dengan terus false sedangkan false. Nah, ini yang dimaksud tipe data boolean, dua ini. Jadi dia menyimpan true sama false gitu. Sekiranya itu aja sih. Kalau boolean ya. Terus kita lanjut lagi. Tipe data non-primitif. Apa sih yang dimaksud dengan tipe data non-primitif ya? Tipe data non-primitif adalah tipe data tipe data di luar dari yang dibahas tadi. Oh, ini ada salah ya. Kalau di Kotlin, kalau di Java mungkin teman-teman tahu ya, ada tipe data primitif sama non-primitif. Bedanya apa sih? Kalau primitif itu adalah sebuah apa ya? Sebuah value gitu, langsung value. Nah, kalau non-primitif itu dia adalah tipe data dari sebuah kelas, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, mungkin ini abaikan aja ya yang pertama ya. Nah, biasanya tipe data ini mempresentasikan sebuah kelas. Lebih detailnya akan dibahas di pertemuan ketiga. Ini contoh aja ya. Misal button, kita bikin variabel button. Tipe datanya button. Jadi button ini sebuah kelas ya. Dan sama dengan apa gitu. Nah, kenapa aku bilang di Kotlin itu pakainya adanya non primitif. Jadi long ini teman-teman bisa kita lihat ya. Ini dalamnya itu sebuah kelas. Nah, kelasnya itu ya bisa ya beginilah. Dari mempresentasikan dari sebuah kelas gitu. Jadi kalau yang primitif itu ya langsung gitu. Dia nggak ada kelasnya. Langsung ada nilai default-nya. Gitu. Kita lanjut next lagi. Data string udah, boolean udah, non-primitif udah. Terus tipe data nullable. Pada Kotlin, variabel secara default memiliki tipe data yang bersifat non-nullable. Artinya, variabel tersebut wajib diisi nilainya. Akan tetapi, di kasus tertentu, kita terkadang harus membuat variabel yang nilainya diisi belakangan. Makanya, kita membuat variabel nullable di Kotlin dengan cara menamakan tanda tanya pada akhir tipe data. Ini maksudnya apa sih? Nih, bisa aku ini ya. File. Apa ya? Nama web aja lah ya. Terus kita tulis tipe datanya string. Terus aku nggak mau ininya nih, aku nggak mau ngisi nilainya dulu. Belakangan aja lah isinya gitu. Biar bisa kasih 0. Nah, kalau merah yang tadi kita baca tadi ya, dia harus dikasih tanda tanya di belakangnya. Jadi apa sih itu 0 sebenarnya ya? Jadi 0 itu adalah kita menandai bahwa variabel tersebut adalah benar-benar kosong. Jadi benar-benar nggak ada isinya. Beda sama ini ya, web 2 lah ya. String, tipe datanya string, nah, ini beda teman-teman. Ini ya kosong juga yang bawah, cuman beda. Kalau ini benar-benar kosong, kalau ini masih ada apa ya? Masih ada ininya lah, masih ada kutip duanya. Sekiranya kayak gitu. Nanti kalau di print pun dia jadinya kayak gini.
Dia nandain bahwa nilainya itu 0. Nah, 0. Gitu. Jadi kita bisa, ini kan kita ini ya, bikin variabel, aku nggak mau ngasih dulu lah isinya, belakangan aja. Terus kita mau ngasih nih, caranya gimana? Jadi kita tinggal panggil aja. Web, sandangan, apa? Misal upskill. Skill.id. Kenapa merah? Karena ini harus var. Oke, karena datanya berubah gitu. Coba ya, datanya masih 0 apa enggak. Nah, tuh udah ganti. Upskill ID gitu kira-kira. Nah, Mas Muhammad kira-kira ada pertanyaan lagi nggak nih? Atau teman-teman? Sampai new label. Atau Mas Vicky atau Mas Rahman. Ada yang mau ditanyakan? Apa udah cukup jelas nih? Sampai tiba data new label. Tuh. Halo. Mungkin aku kasih pertanyaan kali ya. Mungkin dari Mas Vicky nih, Mas. Halo, Mas. Halo, Mas Vicky. Wah, AFK kayaknya. Atau Mas Rahman. Halo, Mas. Halo. Halo. Coba, Mas, aku kasih pertanyaan nih. Apa bedanya var sama val dalam pembuatan variabel? Kalau var itu nilainya masih bisa berubah, kalau val itu sudah konstan. Wah, mantap. Oke, mantap. Jadi kita lanjut aja lah ya. Oke, kita lanjut di label udah. Ini skip aja. Oh iya, dalam ini kita bisa mengganti gitu, bisa convert gitu. Misal dari string ke dari integer ke string. Itu bisa, teman-teman. Caranya gimana? Caranya yang kurang lebih kayak gini. Kita angka to string nih. Ini kan angkanya tipenya integer ya. Kalau ini abaikan aja. Ini salah. Di sini angkanya kita bikin variabel yang bisa diubah. Tipe datanya integer. Terus di bawah tuh bisa diganti-ganti tuh, teman-teman. Bisa dijadi to string. Berarti jadi integer menjadi string gitu. Jadi nilai string gitu. Terus bisa di-convert juga jadi long gitu. Sini jadi to long. Kalau bisa jadi float, to float, double, to double, dan sebagainya. Jadi gampang banget, tinggal titik to mau kemana gitu. Mungkin kita bisa aplikasiin langsung ya. File. Kita var ya, karena kita ganti-ganti, mungkin kita ngikutin aja ya. Angka tik 2 integer sama dengan di sini 18. Kita simpan di variabel baru, misal angka string, bisa langsung isi aja, nggak usah kasih tahu tipe datanya apa, itu bisa angka titik
itu S-nya gede. Nah tuh. File. Oh ya, ini file ya, karena kita nggak ganti-ganti, cuman convert aja. Angka apa? Long. To long. Dan sebagainya ya. Kita bisa print, coba. Print len. Angka string. Angka long. Jadinya ya kurang lebih sama aja. Cuman dalam beberapa kasus, kita tuh harus menggunakan tipe data yang kita perlukan. Misal, dalam edit text, ini contoh ya, dalam edit text tuh kalau mungkin teman-teman tahu, kalau kita login, kan kita masukin tuh email. Di dalam kolomnya itu ya namanya edit text. Itu kan bisa di-convert tuh, dari situ kan tipe datanya string. Kita bisa convert, kan kita membuat aplikasi kalkulator ya. Jadi di situ ada convertnya teman-teman. Jadi dari string, jadi edit text itu defaultnya string ya. Kita bisa convert menjadi integer gitu atau float. Jadi ada kebutuhan tertentu untuk mengconvert lah istilahnya. Gitu. Nah, hasilnya sama aja ya. Cuman tipe datanya jadi berubah gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, operator. Oke. Nah, pertama kita operator aritmatika nih. Nah, ini udah gampang lah ya. Di sekolahan udah banyak diajarin di SD, gitu udah diajarin dari SD gitu. Ya kalau plus mendandakan oleh penjumlahan, minus ya pengurangan, kali perkalian, kalau bagi pembagian. Nah, di sini ada yang namanya ini teman-teman, persen. Nah, persen itu di sini disebutnya sisa bagi gitu. Jadi sisa bagi maksudnya gimana sih? Misal gimana ya? Sisa bagi itu misal 7 dibagi 3. Jadi dalam pembagian itu kita jangan sampai 7 bagi 3 kan seharusnya hasilnya koma-komaan tuh. Ya kan? Kalau bukan 7 kali 3, sorry. 7 bagi 2. Oh ya, 7 bagi 2. Kalau kita ngambil nilai terdekat dari 7 bagi 2, yaitu 6 bagi 2. Nah, 6 bagi 2 hasilnya 3. Kalau 7 bagi 2 itu kan terdekatnya yang sudah aku sebutin ya. Jadi sisa baginya itu 1. Mungkin aku bingung juga sih cari jelasinnya ya. Mungkin kita langsung praktek aja kali. Oke, kalau pertama kita dari perkalian dulu ya. Kita bikin variabel loss sama dengan 1 tambah 2. Kira-kira kayak gini lah. Terus minus. Sama aja. Biar dengan minus 2 kurang 1. Terus val kali sama dengan 2
kali 2. File pembagian. Ya, sama dengan 6 bagi 2. Nah, file sisa bagi yang aku jelasin tadi ya, 7 bagi 2. Coba kita print. Ini aku komen aja lah ya. Di komen. Plus kurang. Oh, minus. Terus kali pembagian sama sisa bagi. Nah, putaran. Oh, sorry, ini salah. Oke. Nah, jadi dilihat dari satu-satu ya. Kalau plus ya nambah ya, 1 tambah 1 tambah 2 ya 3. 2 kurang 1 ya 1, 2 kali 2 ya 4. Kalau pembagian ya pembagian. Nah, kalau sisa bagi ini, dia mencari pembagian yang mendekati. Yang sekiranya mendekati dan hasilnya itu enggak koma-koma, ya kan? Nah, dia mencari yang terdekat gitu. Dia kan terdekatnya 6 bagi 2 gitu. Jadi di sini ada sisa baginya. Nah, sisa baginya itu ialah 1 gitu. Kira-kira kayak gitu. Kira-kira teman-teman paham nggak nih sisa bagi? Aku juga jelasinnya bingung juga sih sisa bagi. Mungkin teman-teman ada yang memiliki bahasa yang lebih apa ya? Lebih paham dijelasin gitu. Tuh, teman-teman. Kira-kira paham nggak sisa bagi? Mungkin dari Mas Muhammad atau Mas Rahman. Paham, paham. Paham. Gimana coba? Ada bahasa yang lebih jelasnya gitu. Aku juga bingung juga sih. Sisa bagi tuh kayak gimana? Halo? Tapi sekiranya paham lah ya sisa bagi maksudnya apa. Gitu, jadi dia mengambil dari sisa pembagian gitu sih. Yang mendekati gitu. Oke. Sisa bagi. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini contohnya lah ya. Modulus atau disebut dengan habis bagi gitu. Terus ada yang namanya operator perbandingan. Ini ya, di matematika kita juga belajar juga ya kayak gini. Ada yang lebih dari, kayak gini tandanya. Terus ada yang kurang dari, ada yang lebih dari sama dengan, ada yang kurang dari sama dengan, ada yang sama dengan, terus kebalikannya juga nih, ada yang tidak sama dengan. Nah, kita lihat contohnya. Nah, misal kita bikin function lah ya. Kita bikin coba kayak gini. Mungkin kita bikin udah banyak sih, kita bikin baru aja biar bersih. File operator apa tadi ya?
Perbandingan. Oke. Oke, kita bikin function main. Jadi function main ini menandakan ya bahwa kita menjalankan suatu yang di dalam function ini. Kalau nggak ada function main ya dia nggak bakalan jalan gitu. Intinya kayak gitulah ya. Dia nggak bakalan muncul tanda kayak gini, hijau kayak gini. Coba kita bikin tadi. Oke. Oke. Val A sama dengan 100. Val B sama dengan 200. Kita bisa langsung print aja. A kurang dari sama dengan B. Nah, di sini kita pakai operator perbandingan ya. Jadi operator perbandingan itu adalah suatu operator yang nanti hasil akhirnya itu akan memiliki tipe balikannya itu true atau false. Jadi kita pakai operator perbandingannya itu ya hasilnya true atau false gitu. Contoh kayak gini. A kurang dari B enggak kira-kira? A kurang dari B. Nanti dia hasilnya kalau nggak true ya false. Coba. True. Jadi di sini kita lihat A kurang dari B. Kira-kira benar nggak? Jadi 100 kurang dari 200. Benar. Berarti dia nyetak true gitu. Coba kalau kita kasih kebalikan, false. 100 lebih dari 200 enggak? Enggak. Makanya dia nyetaknya false. Sekiranya kayak gitu. Oke, ini contohnya udah. Mungkin yang selanjutnya ya. Ada yang sama dengan kebalik. Di sini dia nandain ya. A lebih dari sama dengan B enggak? Yang maksudnya sama dengan A sama dengan B enggak? Kira-kira kayak gitu. Kalau kita print yang ini, yang bawah ini, dia hasilnya sama aja sih, seharusnya false. Nah, kalau kita A-nya gitu dikasih nilai 200, nah kira-kira yang jawabannya ini true atau false? Coba Mas Kurniawan. Kira-kira jawabannya apa nih, Mas? Atau Mas Rahman gitu bisa jawab. A, kalau yang atas jelas false, yang bawah Ya, itu true. yes, betul banget. Karena ada sama dengannya. Karena ada sama dengan, benar banget. Coba kita print. Nah, true ya. Ya, sama juga. Yang ini juga. Nah, yang ini juga sama aja sekiranya. Sama hasilnya true. Soalnya ya A ya sama dengan B gitu, sama-sama dengan 200. Nah, yang ada tuh lagi yang tidak sama dengan tadi ya. Sama dengan B. Ini ya, ini kebalikan dari ini. A tidak sama dengan B enggak? Yang kita lihat A sama B itu sama. Ya berarti hasilnya false gitu. Nah, benar ya. Jadi sekiranya kayak gitu. Operator perbandingan. Kita lanjut lagi. Oke, di sini ada yang namanya operator Boolean. Operator Boolean ditandakan dengan tanda dan.
yang kayak gini. Keterangannya N atau apa ini namanya? Tanda lurus kayak gini nih. Namanya pipe apa ya? Aku lupa ya. Pipe double kayak gini. Dia OR. Terus kalau ini, kalau tanda seru, dia not. Nah, maksudnya kayak gimana sih? Nah, maksudnya kayak gini nih. Nah, dia memperbandingkan dari dua value sih. Misalnya ada dua value ya. Value pertama true. Kita kasih operator n ya. N true. Nah, misal true ketemu true, hasilnya true. Kalau true ketemu false, nilainya false. Jadi kalau operator n ini apabila nilai true ketemu true, hasilnya ya true gitu. Makanya kalau ada tanda ini, kita patokan aja nih ingetnya. Dia bakalan true ketemu true, hasilnya true. Kalau true ketemu false, hasilnya false. False ketemu false, hasilnya false. Gitu. Dan seterusnya. Jadi dia cuma menghasilkan nilai true apabila true ketemu true. Oke. Kita lanjut ke nilai. Oh iya, ada example-nya juga ya. Mungkin kita praktekin langsung. Kita aja operator boolean function main biar bisa dijalanin. File nilai. Oke. File nilai semangat 70. Terus file absen ke 60. Terus kita bikin file lulus. Benar kan? Oh iya benar. Nilai lulus. Nilai lulus. Jadi kita mengandai-andai bahwa kita dalam rapot kan ada KKM tuh. Jadi kalau nilainya 70, dia bakalan lulus 70 atau lebih lah ya. Nah, jadi kita kasih KKM-nya nilai lulusnya 70. Terus file terus minimal itu harus mencapai 60. Oke. Oke. Sini kita kasih nilai. Karena dia harus melebihi. Nah, teman-teman udah paham kan maksudnya kayak gini. Jadi kalau dia bakalan lulus, kalau nilainya lebih dari 70. Atau sama dengan 70. Ini kita kasih nilai sih absen dari sama dengan 60. Kita print lulus. Lulus ulangan nilai lulus. Jadi karena kita lulus itu harus memenuhi dua syarat, ya kan? Nilainya harus mencapai serta absennya juga harus mencapai. Nah, kita pakai dan lulus. Habis itu kita print lulus. Nah, kira-kira hasilnya lulus apa enggak nih? Dari hasil ini. Clue-nya kalau apabila true ketemu true, ya hasilnya true gitu. Kalau true berarti lulus ya. Nah, mungkin dari Mas Muhammad, kira-kira lulus nggak nih Mas? Nilainya segini. Lulus. Lulus. Nah, kenapa tuh? Kira-kira lulus gara-gara apa tuh?
Soalnya itu masih ada sama dengannya tuh, lebih besar sama dengan Oh, iya. dua-duanya. Kalau misalkan nggak ada sama dengannya mungkin nggak akan lulus. Oke, betul banget. Mantap. Nah, jadi true gitu. Misal aku jadiin 50 gitu. Ya, dia nggak lulus jadinya. Karena dia kalau dan ini, dia harus nilainya true, absen nilainya true, ininya true, jadi true. Jadi kan yang kita tadi pelajarin ya, di operator perbandingan, nah ini, dia kan menghasilkan sebuah nilai kan, true atau false. Nah, di sini dia jadi nilainya ini jadi true, yang absen jadi false. Dia berarti ketemunya true sama false dengan operator boolean n. Berarti dia munculnya false. Sekiranya kayak gitu. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kira-kira nih, Mas. Dari sampai sini. Dari Mas Muhammad atau Mas Rahman. Kira-kira ada yang mau ditanya lagi dari semua materi yang udah aku sampaikan sih. Mungkin ada yang nggak jelas apa gimana. Lanjut dulu. Lanjut dulu. Mungkin kita lanjut besok ya. Soalnya ini aku lupa bilangin ya, dalam satu pertemuan itu kita menghabiskan waktu 1 jam 30 menit. Ya berarti kita akhiri pada 21.22. Masih bisa nih ya. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin sisa 5 menit atau 10 menit kita isi dengan pertanyaan aja kali ya. Sisanya kita lanjutin besok. Kira-kira ada pertanyaan? Ini nanti kalau final project-nya itu dicicil dari sesi 2 gitu nggak? Atau gimana ya? Jadi kalau final Ada, project, ada, oke. ada pemeriksaan gitu. Oke. Oh, itu mungkin dari UI UX ya, ada ya kayak gitu ya. Iya, Dia step per step kayak gitu ya. Cuman kalau di Android ini teman-teman nggak ini sih, aku kasih template. Jadi teman-teman nggak bikin dari nol aplikasinya. Karena saya rasa ini kan targetnya ada yang dari pemula banget ya. Jadi ya aku rasa kalau belajarnya cuma sekitar 5 hari dan waktunya cuma 1 jam 30 menit, kalau kita suruh bikin dari awal tuh rasanya ya agak sulit gitu. Jadi final project-nya aku kasih source code, jadi udah ada codingannya kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal ngelengkapin aja kayak gitu. Misal buttonnya ada yang kurang nih, teman-teman ya lengkapin biar lengkap buttonnya kayak gimana gitu. Terus ada function-functionnya yang belum lengkap, teman-teman lengkapin. Kayak gitu sih. Misalnya kalau Mas Muhammad nih udah jago gitu sekiranya, bisa bikin sendiri. Cuman yang masih satu konteks yaitu kalkulator gitu aja. Jadi langsung di ininya sih, langsung kerjain di akhir bootcampnya gitu. Ada lagi sekiranya mau ditanyakan? Apa udah jelas? Ya, nah, tadi saya udah japri untuk perihal instalasi IntelliJ ID gitu. Karena pas buka aplikasinya SDK-nya belum dikonfigurasi. Itu paling problemnya di mana, apakah butuh instalasi SDK-nya, karena udah diinstal juga tetap dipilih ininya nggak jalan gitu. Oke, mungkin aku kasih lihat aja kali ya langsung ya. Kita close project.
Pertama kan open new project ya. Terus ini next. Oh iya di sini SDK-nya. Mas sudah download Mas ininya di dalam atas ininya. Jadi kalau sekiranya belum di-download, not divided. Kayaknya download dulu sih kayaknya sih. Jadi di sini tinggal ada download JDK. Tinggal download aja di sini. Kita bisa milih nih mau versi yang berapa gitu. Yang terbaru 18 gitu sih. Terus tinggal download aja. Mas Rahman udah di-download Mas itunya SDK-nya. Nah, iya tuh. Oh, yang tadi sisa bagi ya. Wih, Mas Rahman tuh. SKK kayak gitu. Oke, mungkin kita sudahi dulu kali ya pertemuan kali ini. Kita stop. Udah di-download, Mas? Itunya, Mas? Apa belum? Apanya yang download, si SDK-nya atau apanya, Oh Mas? iya, SDK-nya. Saya udah download, cuman ketika mau konfigurasi lagi untuk di ini setup SDK-nya tetap nggak mau keluar. Hmm. Saya coba share screen ya. Oh iya, boleh, 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 boleh. Masih disable. Oh iya, sorry. Mantap dah, Mas. Ini nah ini ketika saya mau setup SDK ini konfigurasi ditambah sininya, pilih yang SDK paling atas ini. Iya, coba. Nah, dia minta ke folder. Oh, folder. Coba kalau dari awal deh, Mas. Di new project aja. Coba dari new project. Project, terus yang paling atas itu yang ada, coba pilih yang Kotlin. Ini Java, Kotlin ini ya. Iya, bisa juga. VM. Next. Project SDK. Oh, iya. Wait, coba lihat aku punya ya. Apa karena beda versi ya? Saya pakai yang 2016. Wow, 2016 ya. Mm-mm. Kurang tahu juga sih sebenarnya beda apa sama ya. Eh, Coba balik lagi deh, yang Java mungkin. Fields yang Java, terus pilih Kotlin, Kotlin yang Java atau eksperimental JavaScript? yang Ini. Java ya. Terus next, Nah, no Java SDK approved version. you need to define JDK with the same Java version. JDK 8 description 1.8. Hmm, pengaruh juga ya ke version ya. Soalnya aku belum Sih itu. belum nyampe Ketika 2016 sih. yang pas ketika install tinggal next next aja kan gitu, paling konfigurasi Iya, gitu. iya Iya. sih. Paling Ini tadi pas ini uh, 2016. uh, Itu saya udah coba coba tadi tuh coba install SDK-nya. Dia kan masuk lihat di di forum tuh kan tinggal dari sininya masuk ke yang Java
Nih, JDK 18. Ah, iya tuh, masuk ke SDK-nya. Ini tetap nggak mau, selected directory is not a valid home for JDK. Apakah perlu install environment kayak di Android Studio, install pet-nya itu atau gimana? Iya sih, waktu aku sih, iya sih, environment juga sih. Masnya ngerti Mas, environment? Ya, lumayan Dimasukin sih di situ tertarik juga. coba-cobanya ini. Cuman kalau teman-temanku sih kayaknya nggak nyampe environment sih, dia cuman sampai download, misal mau JDK berapa, tinggal di download, udah langsung gitu sih. Setauku sih kayak gitu. Ke detect langsung ya. Iya, Ini langsung nggak ke detect detect, udah langsung. diinstal. Udah pakai Java yang runtime-nya atau Java yang development kitnya, tetap nggak ke detect. Harus cari folder. Kalau cari folder biasanya, seingat aku waktu coba install yang Android Studio atau install yang Python, itu harus setting environmentnya. Takutnya di Ya, situ juga kendalanya. ya mungkin bisa dicoba Mas, environment. Oke, nanti aja deh. Oke, Saya nanti coba. siap. Oke, mungkin kita sudahi dulu ya pertemuan hari ini. Kita lanjut lagi besok jam 8. Sekiranya mungkin kalau ada salah-salah, aku minta maaf. Oke, kita sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.